Sahkan di dalam Al-Quran. Sa'labah pun sama seperti itu. Sa'labah ini orang bakhil, orang yang gak mau memberikan hak Allah, orang yang gak mau mengeluarkan zakat daripada hewan ternaknya, padahal itu hewan ternak hasil sebab daripada doa Rasulullah. Sa'labah ini salah satu sahabat yang begitu miskin hidupnya. Di suatu hari Rasul melihat Sa'labah setelah salam doa pulang, ditegur sama Rasulullah, "Ya Sa'labah, kok kamu seperti orang munafik, nggak mau duduk lama-lama di masjid. Setelah sholat salam doa pulang." Nah, jadi kata Nabi, orang yang nggak betah di musola, orang yang nggak betah di masjid setelah salam Allahumma lantas jalan, itu disebut orang munafik kata Nabi. Nah, bagaimana orang yang nggak mau duduk di musola, nggak mau masuk ke musola? Coba bayangin. Orang yang nggak mau duduk setelah sholat, zikir, wiridan, doa, itikaf di musola atau di masjid disebut orang munafik sama Nabi. Nah, ini boro-boro wiridan, zikir di musola atau di masjid, masuk juga kagak pernah. Nah, wallahu a'lam, orang seperti ini dianggap seperti apa? Dan Nabi Sa'labah, kau seperti orang munafik saja. Setelah sholat doa pulang, "Ya Rasul, bukan apa-apa, ini istri saya nungguin di rumah. Kalau saya belum pulang, istri saya belum sholat." Kenapa emang Sa'labah? Ini kain yang saya pakai ditungguin istri saya. Jadi saya gantian. Ini kain sekarang saya pakai sholat, istri saya di rumah belum sholat. Nah, kalau saya udah pulang, istri saya baru bisa sholat karena kain yang saya pakai. Berarti dia punya baju, punya pakaian satu-satunya. Miskin nggak? Banget miskinnya. Loh, kalau kita pakaian kita selemari, pakaian istri kita 2 lemari. Nah, kalau pulang cepat-cepat pulang dari musola mau ngapain? Habis subuh gini langsung berbalik. Udah tahu ada kajian di musola ini, nggak mau duduk, mau ngapain? Kalau Sa'labah dulu jelas, kalau dia belum balik, istrinya belum bisa sholat. Karena apa? Kain yang dia pakai dipakai juga untuk istrinya sholat untuk menutup auratnya. Nah, kalau kita cepat-cepat pulang dari masjid, cepat-cepat pulang dari musola, mau ngapain? Menonton sinetron, gitu kan? Nonton TV. Akhirnya apa kata Sa'labah? "Ya Rasul, doakanlah saya supaya saya punya harta, supaya saya jadi orang kaya, agar saya bisa khusyuk ibadah." Itu biasa kalau begitu, kalau orang susah itu biasa. Datang ke kiai, datang ke Pak Ustadz, datang ke habaib, datang ke ulama. "Pak Kiai, tolonglah doain saya. Ini biar usaha saya maju nih. Kalau usaha saya maju mah, saya pengen sedekah ke pesantren." Nah, biasa gitu. Mau jual tanah, mau jual rumah, deket sama kiai, minta didoain biar cepet itu lakunya tanah sama rumah. Udah laku mah itu tanah sama rumah hilang kemana tahu, nggak ada bekasnya. Sa'labah tuh kayak gitu. Besok datang begitu lagi kepada Rasulullah, minta doa lagi sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Sa'labah, lebih baik harta sedikit tapi kamu rasa cukup dan tenang dalam ibadah, daripada kamu harta banyak nggak bisa megang amanah kepada harta tersebut." Dia Sa'labah pulang, besok datang lagi kayak gitu, ngomong lagi sama Rasulullah, sampai 4 kali Sa'labah minta doa sama Rasulullah. Akhirnya sama Rasulullah didoakan, "Ya Allah, berikanlah harta kepada Sa'labah." Doa Rasulullah itu, "Ya Allah, berikanlah harta kepada Sa'labah." Tapi nggak didoakan keberkahan sama Rasulullah, cuman diberikan harta saja, tapi nggak didoakan keberkahannya sama Rasulullah. Karena Rasulullah tahu, sebelum didoakan itu Rasulullah sudah kata kepada Sa'labah, "Sa'labah, kamu hidup miskin lebih baik daripada hidup kaya, kamu tidak bisa memegang amanah kekayaanmu, memegang hartamu." Karena Sa'labah maksa sama Rasul, minta didoain agar Sa'labah minta harta. Akhirnya didoain, Rasul dikasihlah Sa'labah 2 ekor kambing sepasang. Udah didoain sama Rasul, Sa'labah dikasih kambing sepasang. Nah, kambing ini berkembang biak lebih beda dengan kambing-kambing yang lain.
Ini kambing berkembang biak udah seperti belatung. Orang mau beranak 1 atau 2, nah ini kambing beranak 4, anaknya beranak lagi 4, 5, banyak anaknya. Jangka setahun itu anak kambingnya udah mencapai ratusan. Gedenya beda lebih cepat, anaknya lebih beda, lebih beranaknya lebih banyak. Sampai-sampai negeri Madinah ini nggak muat sama kambing salabah. Nah, salabah biasanya sebelum azan udah ada di masjid. Maklum, orang udah banyak harta mah. Akhirnya mungkin mundur. Udah azan baru datang. Mungkin banyak lagi kambingnya. Udah qomat baru datang. Udah banyak lagi kambingnya, tambah banyak lagi kambingnya. Salat berjamaah udah mulai nggak kelihatan. Akhirnya ditanyain sama Rasulullah, ini salabah kemana ini? Nggak kelihatan berjamaah. Kata sahabat yang lain, ya Rasul, salabah udah sibuk, sekarang pindah tempatnya. Kemana? No, ke lembah. Kambingnya udah nggak muat di kandangnya, dia pindah ke lembah sekarang, ke bawah bukit. Udah kebanyakan kambingnya. Nggak kelihatan tuh salabah berjamaah, nggak kelihatan tuh salabah di majelis Rasulullah. Ini orang udah biasa belangsak, udah biasa susah, terus dapat harta. Orang kaya mendadak. OKB. Orang kaya baru udah kagak kelihatan di musola, udah kagak kelihatan di majelis. Kelihatannya di mana? Di mana-mana tempat tongkrongan. Biasa kalau orang kaya baru tuh kaget kayak begitu. Salabah tuh OKB, orang kaya baru. Sibuk dengan kambingnya yang ribuan jumlahnya. Salabah pindah ke lembah, ke bawah bukit di kota Madinah, sampai nggak pernah sholat Jumat sama sekali. Jangankan sholat berjamaah, sholat Jumat pun salabah udah nggak sempat hadir. Suatu ketika datang utusan Rasulullah untuk meminta zakat, 2 orang datang kepada salabah, dipinta zakatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata salabah? Ini mah upeti kali ini mah jatah. Ya. Makanya kamu datang ke sini untuk meminta bagian. Padahal ini ayat, di saat itu ayat turun untuk mengeluarkan wajibnya zakat. Ini mah upeti kali untuk Rasulullah, bukannya zakat. Akhirnya salabah, nantilah saya anterin. Kata salabah gitu alasannya. Nanti saya anterin. Nggak usah kamu yang bawa, nanti saya nganter kepada Rasulullah. Ditungguin sama sahabat, ditungguin sama Rasulullah, nggak datang. Dikirim lagi utusan, sama jawabnya kayak begitu juga. Entarlah saya yang nganterin tuh kayak begitu. Entar akhirnya sampai enggak. Akhirnya turun ayat tentang salabah. Allah melaknat salabah. Ada saudaranya yang mengetahui ayat itu turun kepada Rasulullah, disampaikan sama salabah, ketakutan salabah. Oh, kata Allah, jangan terima zakat dan sedekah dari salabah. Akhirnya apa? Ketakutan salabah. Datang salabah membawa kambingnya yang banyak kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku tidak menerima zakat dan sedekahmu, wahai salabah. Nangis salabah di saat itu, menyesal salabah di saat itu. Sampai Rasulullah wafat, Rasul nggak mau menerima zakat sedekah dari salabah. Datang khalifah Rasulullah di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, sama dikasih ke Khalifah Abu Bakar Siddiq. Wahai Khalifah, wahai Abu Bakar Siddiq, terimalah zakat dan sedekah saya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Rasulullah aja nggak mau menerima zakat dan sedekah darimu, apalagi saya. Kagak mau menerima Abu Bakar Siddiq di saat jadi khalifah. Di saat Khalifah Umar bin Khattab pun sama seperti itu. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, terimalah zakat dan sedekah dari saya. Saya menyesal, saya bertobat. Apa kata Umar bin Khattab? Rasulullah dan Abu Bakar saja tidak mau menerima zakat dan sedekah darimu, bagaimana saya? Akhirnya salabah mati dalam laknat Allah. Inilah gara-gara sifat pelit. Allah paling gak senang. Kata Allah, surga diharamkan untuk orang-orang yang pelit, untuk orang-orang yang takabur. Nah, kalau surga udah diharamkan buat orang yang pelit, mau bagaimana masuk ke dalam surga? Gak seneng. Banyak kisah-kisah orang yang pelit. Maka naudzubillah, kalau sampai di dalam hati kita ini ada